Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau kana al-kafirun. La ilaha illallah wahdahu, صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم احزاب وحده. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصر الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجعل عنا وعن الوالد والإسلام والمسلمين خير ما جازت من أمتي ورسولا عن قومي. ويا المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di seluruh dunia kita bergembira, bersyukur pada Allah. Bersyukur dan bergembira di saat kita dikuatkan oleh Allah untuk menyempurnakan tugas yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan yafrahuma, farhatna 'inda al-fitri wa farhatna 'inda al-fitri rabbi." Kita berpuasa menahan diri daripada haus dan lapar, juga bergaul dengan istri siang hari. Nafsu kita tekan untuk menyempurnakan perintah Allah, dan Nabi telah berjanji bagi orang yang menyempurnakan perintah Allah, menyempurnakan kerja, dia tahan nafsunya, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Gembira di dunia saat dia berbuka, ketika azan maghrib tiba, hari Idul Fitri tiba. Maka orang yang menekan nafsu, menyempurnakan perintah Allah, pasti akan diberikan kegembiraan oleh Allah di dunia, dan nanti akan berlanjut di akhirat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatun indal khairun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua tanggung jawab ini umat yang Allah berjelaskan dalam Al-Qur'an. Pertama, menyempurnakan agama dalam kehidupan, dan yang kedua, membawa agama kepada orang lain. Itulah ciri orang yang bertakwa. Hasil gamblengan daripada puasa bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa tersebut? Dua di antaranya definisi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pertama, Al-Baqarah. Awal-awal surah Allah jelaskan siapa yang bertakwa, itu orang yang mempunyai agama. Kemudian yang kedua, Ali Imran 133-135. Orang yang bertakwa adalah orang yang membawa agama kepada orang lain. Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk pada bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang menyempurnakan agama dalam kehidupan. Dan 5 ciri orang yang telah menyempurnakan agama dalam kehidupan. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada perkara yang tidak nampak. Awal dari agama adalah beriman kepada Allah. Awal din ma'rifatullah, mengenal Allah, merasa kita senantiasa bersama Allah. Allah senantiasa mengontrol kita setiap saat. Sami', Basir, Alim. Allah Maha mendengar,
Maha melihat, Maha mengetahui. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kamu yang mengeropong kamu. Orang yang bertakwa, awal daripada agama adalah merasa dia senantiasa bersama dengan Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga tidak ada satu gerakan pun yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada dia. Dua orang berbincang-bincang pasti yang ketiga adalah Allah. Tiga berbincang-bincang pasti yang keempat adalah Allah. Baik 5 orang yang keenam adalah Allah. Kurang daripada 3, lebih daripada 6 pasti. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah yang kita inginkan dengan berpuasa. Merasa senantiasa kita mawas diri, Allah melihat saya. Tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Salat adalah perintah Allah yang besar. Dan yang pertama dihisab di hari kiamat. Awal ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah salat. Wa idza shalahat salat sayru amali. Kalau salatnya benar, maka amal-amal yang lain, baik itu zakat, haji, puasa, dan yang lainnya akan diterima oleh Allah. Wa idza fasada sayru amali. Kalau salatnya tidak benar, maka semua amal-amal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dari berwudu, salat dengan khusyuk dan wudu akan menjadikan gerak dari dosa benar. Janji Allah, wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat yang benar, yang khusyuk dan wudu, hati ada konsentrasi kepada Allah. Gerak gerik dia dari berdiri, ruku, i'tidal dan sujud. Ikut cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat yang benar akan memberikan kesan di luar salat. Dia tidak akan berbuat fahsya dan munkar. Fahsya adalah perbuatan-perbuatan yang memalukan, pacaran, perselingkuhan, zina, membuka aurat dan lain sebagainya, kemungkaran, perampokan, minum, mabuk, perkelahian dan lain-lain. Maka kesan daripada salat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ini harus disempurnakan. Ciri orang yang menyempurnakan agama, haruslah salat ditegakkan dengan benar, sehingga salatnya betul-betul mencegah dari perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirnya oleh Allah, termasuk kesempurnaan agama adalah membayar zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Agama selain mengatur hubungan kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan salat, dan agama menyuruh berbagi kepada sesama dengan membayar zakat. Salat dia menghadap kepada Allah, minta kepada Allah, sedangkan zakat dia berbagi kepada sesama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menyempurnakan agama adalah orang yang mau berbagi kepada sesama. Dia tidak merasa harta yang dia miliki adalah miliknya sendiri, tapi dia merasa harta yang di dalam harta yang dia miliki ada hakun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Uang yang dia miliki bukan dia memiliki 100%, tapi minimal ada 2,5% dia harus dibagikan kepada kaum miskin. Untuk apa? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2,5% adalah bisa zakat bagi yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat, yaitu memiliki uang lebih kurang 80 gram emas, lebih kurang 40 juta rupiah. Kalau uang tersebut ada di dalam, dia simpan selama 1 tahun, maka diwajibkan bagi dia untuk membayar zakat minimal 2,5%. Sekarang bagaimana dengan teman-teman yang tidak memiliki uang sebanyak tersebut? Maka tetap agama menyuruh berbagi kepada sesama. Bahkan Nabi SAW ingin daripada uang yang kita dapatkan setiap hari sebagai tukang ojek kan, buruh kan, kuli kan, penghasilan barangkali satu hari cuma 100.000 atau 50.000 rupiah. Kadang-kadang pas-pasan atau tidak mencukupi untuk keluarganya, tapi untuk memberikan solusi dalam kehidupan akan mendapatkan kebahagiaan. Nabi ingin justru untuk menyelamatkan diri daripada kesengsaraan dalam kehidupan, untuk mengentaskan kemiskinan, bukan dengan menyimpan itu uang sebanyak-banyak, tapi dibagi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, dan ketika Nabi berkata, mengucapkan ini hadis di hadapan para sahabat dan kehidupan mereka waktu kebanyakan orang miskin, ada di antara mereka orang kaya, tapi kebanyakannya para sahabat adalah orang miskin. Nabi telah sabdakan, innakum fi zaman man taraka minkum syarra ma lahala wa sayadil nasi zaman man amila minhum
Ushrama umiru bihi la najah. Nabi sabdakan, kalian berada satu jam bersama aku. Kalau ada di antara kalian yang meninggalkan 1/10 dari apa yang diajarkan, kalian akan hancur. Akan datang suatu zaman nanti, itu sekarang sudah tiba. Kalau mereka mau mengamalkan 1/10 dari yang diajarkan, mereka akan selamat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Apa yang dimaksud dengan Nabi SAW 1/10? Kalau para sahabat Nabi ternyata meninggalkan 1/10 saja, mereka akan dihancurkan. Aneh. Hari ini kalau umat mau mengamalkan 1/10, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali ulama menjelaskan fi sedekah wal jihad. Dalam uang yang disedekahkan, sedekah nafilah, bukan yang wajib. Yang wajib tidak boleh dipotong 10%. Kalau sudah memiliki uang 100 juta, dia harus membayar zakatnya 2,5 juta, tidak boleh 240.000. Harus sempurna. Begitulah sholat 5 waktu harus sempurna 5 kali sehari semalam. Jangan sampai dengan beralasan itu hadis. Hari ini dia sholat subuh, 2 hari akan datang sholat zuhur, 2 hari akan datang baru sholat asar dengan alasan 10%. Bukan begitu. Yang dimaksud oleh Nabi SAW 1/10 daripada kewajiban yang sunnah. Maka kalau orang hari ini mendapatkan penghasilan sebagai pegawai negeri, umpamanya gaji dia 3 juta atau 5 juta, dia berani mengorbankan 1/10 daripada penghasilan tersebut, bukan bayar zakat. Penghasilan dia 1 bulan cuma 3 juta rupiah, dan tidak wajib untuk bayar zakat. Karena syarat untuk membayar zakat dan memiliki uang lebih kurang 80 gram emas dari 40 juta, saya katakan. Sementara tidak pernah terkumpul di kantong dia ataupun di rekening dia 40 juta dalam kehidupan dia. Penghasilannya 3 juta, habis 3 juta juga ataupun 5 juta. Maka hadirin, ataupun dia sebagai guru, tukang ojek dan sebagainya, penghasilan 50.000 atau 100.000 setiap hari, sudah sempat memiliki uang untuk bayar zakat. Maka Nabi SAW memberikan jaminan, kalau itu umat berani mengorbankan 1/10 dari penghasilan mereka, 50.000 dia mendapatkan uang bersih. Korbankan 5.000 buat sesama, buat fakir miskin. Maka jaminan Nabi SAW, la najah, pasti itu orang akan diselamatkan dari bencana di dunia ini. Insya Allah akan jadi tabrakan dalam kehidupan. Kendaraannya tidak akan dicuri oleh orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala, nanti keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi pengeluarannya sampai 60.000, tapi berkat dia korbankan kepada sesama, nanti diciutkan pengeluaran sehingga dengan 45.000 akan mencukupi kehidupan dia. Begitu pula pegawai negeri atau pegawai swasta dengan penghasilan 3 juta rupiah, kapan akan bayar zakat? Tidak ada kewajiban. Tapi setiap digalakkan oleh Nabi berbagi, walaupun hanya 10%, 300.000, maka nanti yang 2 juta, 700.000 akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih kaya daripada itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menggalakkan lagi kalau kita mampu berbagi 1/3. Dan ini memerlukan kenaikatan, keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan balasan. Dan Nabi tidak pernah berdusta. Kalau kita berani mengorbankan 1/3 daripada penghasilan kita, di saat-saat paceklik tiba, pasti Allah akan berbicara. Nabi kita Muhammad SAW telah ceritakan satu orang terheran-heran di saat musim kemarau panjang, ternyata ada awan yang membawa air hujan. Dia heran, di musim kemarau demikian, kok hujan mau datang? Dan lebih anehnya lagi, ternyata itu awan dikomando oleh sebuah suara, istilah hati kota fulan, sirami kebunnya si fulan. Dia ikuti pada itu awan sampai hujan di sebuah pegunungan. Dan ternyata ada saluran air atau selokan yang mengarahkan kepada sebuah sawah. Dan ternyata itu air hujan hanya khusus masuk ke dalam sawah itu saja. Di dalam sawah tadi ada satu orang petani yang sedang mencangkul. Dia bertanya, siapa nama kamu? Nama saya fulan, seperti yang disebutkan di atas awan tadi. Maka petani kembali bertanya, kenapa kamu menanyakan nama saya? Dia ceritakan apa yang terjadi. Kemudian balik bertanya, apa amalan kamu? Sehingga Allah kirimkan hujan. Di saat musim kemarau, Allah kirimkan hujan bahkan khusus untuk kebun kamu saja. Dia katakan, kalau memang begitu, saya sudah terbiasa. Kalau mendapatkan panen, saya bagi 3. 1/3 saya sedekahkan, dan 1/3 lagi saya kembalikan ke modal. 1/3 saya gunakan untuk makan bersama dengan keluarga. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukan sekedar cerita daripada Nabi SAW, tapi gambaran kepada umat. Kalau umat hari berani mengorbankan sepertiga dari apa yang dia dapatkan, di saat bagaimanapun juga penyakit tiba, Allah pasti akan berusaha. Bahkan hadirnya akan Allah. Lebih daripada itu lagi Nabi ingin berbagi. Walaupun dia sangat dan sangat miskin, bagikan sesuai dengan kemampuan kamu. Bahkan kalau mampu separuh daripada kau miliki. Dia miskin, hanya memiliki 1 biji korma. Dan ini diajarkan dalam bulan Ramadan, Syahrul Muwassal, bulan kita berkasih sayang. Nabi galakkan kepada sahabat untuk memberikan pembukaan kepada orang lain. Sahabat menanya, berkata, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu untuk memberikan makan kepada orang lain. Nabi katakan Allah akan memberikan ganjaran, walau hanya memberikan 1 biji korma, atau memberikan 1 susu atau 1 susu saja. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi telah sabdakan, wattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jauhi api neraka yang sangat panas. Dan gambaran kehidupan neraka akan dirasakan bagi orang yang akan masuk neraka. Maka untuk menghilangkan problem kehidupan neraka di dunia, neraka yang benar di akhirat, Nabi katakan jauh itu semua dengan bersedekah walaupun hanya separuh korma. Hadis Bukhari meriwayatkan. Separuh korma apa artinya? Tapi ini hadis kata Nabi lalu bukan untuk orang kaya memiliki segudang korma. Itu orang miskin. Dia hanya punya 1 biji korma, dimakan pun semua tidak akan kenyang. Biasanya orang akan kenyang kalau sudah memakan 7 biji korma. Sekarang dia punya hanya 1. Nah, untuk menuntaskan kemiskinan dia tadi, Nabi SAW ajarkan kita orang miskin untuk berbahagia. Liswani farhatan, belah itu korma. Kau makan separuh saja, sedekahkan separuhnya. Maka jadi Nabi pasti bagi orang fakir miskin yang berani mengorbankan separuh daripada apa yang dia miliki. Dia hanya makan separuh saja, dia korbankan separuhnya. Bukan besok, bukan tahun depan, detik itu juga Allah akan tanamkan rasa gembira di hati dia. Hadir jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang miskin bisa berbahagia dengan apa? Dengan dia mengorbankan apa yang dia miliki. Hadir jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang kita tertipu dengan meyakini bahwasanya banyaknya harta membuat saya bahagia. Padahal itulah asbab daripada kehancuran. Nabi menceritakan satu orang Abi sedang beribadah dengan asiknya di tempat dia, dan dia tidak menghiraukan keadaan masyarakat sekitar, asik beribadah. Datang laporan, wahai Abi, masyarakat sekarang menyembah pohon kayu. Kenapa kamu biarkan saja mereka menyembah kayu? Mana itu Abi? Dia ambil kapal, dia berangkat untuk menebang itu kayu. Menebang itu pohon kayu. Di pertengahan jalan dihadap oleh iblis. Lalu waktu itu iblis masih diizinkan sebelum Nabi diutus untuk menampakkan dirinya sebagai manusia. Iblis katakan, Abi, mau kemana kau pergi? Menebang kayu. Kenapa? Terjadi kemusyrikan, mereka menyembah itu kayu. Aku harus tebang dia. Iblis katakan, masa bodoh, biarkan saja mereka menyembah. Yang penting kamu selamat. Tidak, saya harus tebang itu kayu. Kalau begitu langkai mahal saya dulu, kata iblis dalam soal. Terjadi pertarungan yang pertama kali bagi kehidupan seorang Abi. Dia tadi asik beribadah, tidak pernah berkelahi dengan siapapun juga. Badannya pun tidak begitu sehat, kurus. Dan kapak pertama kali dia bawa tanpa diasah. Ketika ditantang oleh iblis untuk berkelahi, dia pun siap. Pertarungan cukup dahsyat, tapi ternyata si Abi, walaupun letih, dia mampu untuk mengalahkan iblis. Kapak ambil saja dihantam ke kepala iblis, tapi ternyata iblis mampu untuk memasukkan racun. Dia kata, wahai Abi, saya tahu kamu itu orang miskin, kehidupan kamu semrawut. Saya ingin mengentaskan kemiskinan kamu. Hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami daripada hadis Nabi SAW ini bahwasanya program pengentasan kemiskinan, kalau kita berhati-hati, itu adalah program iblis laknatullah alaihi. Dia katakan, wahai Abi, saya tahu kamu itu miskin, hidup kamu semrawut. Maka saya ingin membantu kamu untuk mengentaskan kemiskinan kamu. Saya berjanji akan memberikan uang 1 dinar setiap hari. 1 dinar lebih kurang 10 gram emas. Dengan nilai kalau sekarang lebih kurang, kalau 1 gram tadi saya katakan 500.000, berarti 5 juta rupiah. Kamu kembali, jangan membunuh saya, dan tidak usah menebang kayu. Kembali ke rumah, kau akan mendapatkan 1 dinar setiap hari. Tergiur oleh harta yang membahagiakan diri Abi pun kembali. Dan betul,
Pagi hari ketika bangun tidur di bawah bantal sudah ada 1 dinar dia dapatkan. Mulai kegembiraan seorang Abid berubah. Tadinya dia gembira dengan zikir yang dia kerjakan, bercengkrama dengan Allah. Sekarang dia gembira dengan harta yang dia dapatkan. Besok hari dapat lagi yang kedua, yang ketiga dia dapatkan. Ternyata hari keempat, Abid tidak mendapatkan lagi itu dinar. Dia marah. Ternyata iblis adalah pendusta, dan memang Nabi telah sabdakan bahwasanya iblis adalah orang yang iblis adalah makhluk yang suka berdusta. Maka si Abid pun kembali mengasah kapak, dan dia pergi untuk menebang kayu untuk yang kedua kalinya. Dihadap oleh iblis, kemana kau mau pergi wahai Abid? Menebang kayu? Tidak usah, kau berdusta. Ternyata hari ini uang tidak ada saya dapatkan di tempat saya. Kata iblis, kalau begitu kita berkelahi lagi untuk yang kedua kalinya. Si Abid merasa yakin kalau dahulu saja badan saya kurus, nggak ada suplemen atau vitamin yang saya miliki. Pengalaman berkelahi pun tidak ada, kapak pun tidak begitu tajam. Dulu saya menang, apalagi sekarang sudah ditopang oleh 3 perkara ini. Pengalaman perang sudah ada, tahu strategi perang. Begitu pula badan pun lebih sehat dengan uang 3 dinar. Sudah digunakan untuk beli bermacam-macam makanan. Dan senjata pun sudah lebih tajam. Dan inilah keyakinan tentara Israel, tentara Amerika, tentara kafir. Mereka merasa mereka menjadi negara adidaya kalau punya 3 kekuatan tersebut. Menguasai strategi perang, senjata lebih canggih, dan badan lebih sehat. Tapi mereka tidak mengerti sebenarnya kekuatan dalam perjuangan bukan ditopang oleh yang ketiga. Maka si Abid tadi sudah berubah pikirannya, berkelahi lagi dia kata, dan dia yakin pasti menang. Tapi aneh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam pertempuran yang kedua ternyata justru Abid yang kalah. Heran dan bertanya, wahai iblis, kenapa hari ini aku kalah? Dulu aku menang. Iblis katakan, wahai Abid, dulu kamu berjuang semata-mata karena Allah, tapi sekarang kamu berjuang untuk menjadi harta. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan bagi umat Islam ada di saat dia mau berbagi, bukan di saat mau mengumpulkan apa yang harta yang tidak jelas, yang haram. Itulah kehancuran yang bagi umat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selalu katakan untuk menuntaskan kemiskinan, bukan mengambil harta, apalagi harta yang haram, justru yang halal kau korbankan, bagikan nanti akan menghilangkan kemiskinan. Hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah zakat yang diwajibkan kepada kita. Bahkan tadi malam kita mulai membahas zakat fitrah. Sampai dari sebelum Nabi naik ke atas mimbar. Zakat fitrah diwajibkan dalam Islam adalah kepada orang Islam, laki-laki atau wanita. Begitulah yang dua kandungannya tersebut yang memiliki makanan lebih pada malam hari raya sampai itu hari raya. Kalau dia memerlukan satu keluarga, suami istri dengan 5 orang anak, dia punya mencukupi 3 liter beras di rumah dia tersebut. Hanya untuk lebaran dan hari lebaran, malam lebaran dan hari lebaran tersebut. Maka itu keluarga tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau ternyata waktu sholat Isya ada orang yang menghantarkan 1 kantongan beras, zakat dia 3 liter sepertiga ataupun 2,75 kilogram. Maka sedangkan dia sudah memiliki makanan bersama keluarga untuk dimakan malam tersebut dan juga lebaran. Orang miskin yang mendapatkan 1 kantong beras tadi, sekarang di atas pundak dia kewajiban untuk membayar zakat fitrah pada yang lain. Beras yang dia terima bukan disimpan, serahkan kepada tetangga yang miskin. Ternyata nggak lama kemudian datang lagi kantongan yang kedua, keluarkan lagi untuk istrinya. Ada lagi 3 kantong yang datang lagi, maka juga yang disimpan, bayarkan untuk 3 orang anaknya tersebut. Masih ada lagi, dan ternyata di rumah dia ada ayah dan ibunya, bayarkan terus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah indahnya. Bagaimana walaupun dia miskin tapi cukup memiliki makanan 1 hari 1 malam, sisanya cepat korbankan untuk orang lain. Itulah yang namanya berbagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sifat berbagi ini adalah kehidupan, Allah telah berjanji bahwa dia pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan Allah berjanji qad aflaha man tazakka, berbahagia orang yang bayar zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih, dan dia bertakbir pada malam hari. Masyaallah, kemudian dia mengerjakan salat. Jadi kebahagiaan adalah saat orang mau berbagi walaupun dia miskin.
tapi dia bagi apa yang lebih tersebut, maka akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tidak kalah pentingnya, termasuk dan hadirnya nanti Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau berbagi. Allah katakan mereka yang telah mendustakan agama, walaupun dia sholat, walaupun dia berzikir banyak, tapi uang yang dia dapatkan tidak pernah dia bagi. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am miskin." Wahai Muhammad SAW, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa? Yang mendustakan pembalasan siapa? Dia merasa beragama dengan salat yang dia kerjakan, merasa beragama dengan zikir yang dia lakukan, tapi ternyata dia tidak pernah berbagi. Maka Nabi Allah katakan, "Fadzalika alladzi yad'u al-yatim." Anak yatim datang untuk minta, dia tolak. Wala yahuddu 'ala ta'am miskin. Bahkan dia tidak mau mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi termasuk orang yang tidak menyempurnakan, bahkan mendustakan agama kalau sekiranya hartanya untuk dia saja. Hadis jamaah yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, bahwa ilmu agama harus dipelajari dengan benar, dan kita yakinkan bahwa dengan ilmu yang dibawa pada anbiya tersebut, itu akan mengalahkan semua ilmu-ilmu keduniaan tersebut. Hadis jamaah yang mengatakan Allah merupakan ciri daripada kekufuran. Kalau kita bangga dengan ilmu keduniaan, sementara kita mengajarkan ilmu agama, bangga anak kita menjadi seorang dokter, bangga anak kita menjadi seorang lawyer, pengacara, bangga menjadi arsitektur dan sebagainya, sementara melecehkan para santri, melecehkan orang yang belajar agama. Ini merupakan sifat daripada kekufuran. Allah katakan dalam Al-Quran, "Falamma ja'at rusulun bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bima kanu yastahzi'un." Ketika para nabi membawa ilmu-ilmu dari langit menjelaskan akan pentingnya ketaatan kepada Allah, ternyata mereka orang kafir farihu bima 'indahum minal 'ilm. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Nabi Hud datang, kaum Ad merasa bangga dengan kekuatan badan yang mereka miliki, punya kekuatan badan lompat satu gunung ke gunung yang lain, bahkan dengan satu tangan yang mampu mencabut pohon korma, merasa hebat dalam olahraga dan sebagainya, menantang masyarakat dengan asyadu bin quwwah, bangga dengan kekuatan badan. Nabi Soleh datang, ternyata kaum Tsamud yang mampu untuk merubah gunung-gunung menjadi perumahan era Islam dan sangat bagus. Mereka bangga dengan keilmuan bahwa saya mampu untuk membuat rumah-rumah yang megah, membuat rumah yang kokoh, anti banjir, anti angin. Maka itulah hadir kebanggaan kaum Tsamud terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Ketika Nabi Syuaib datang kepada para pedagang, kaumnya bangga dengan kemampuan mereka untuk mengolah bisnis, bahkan menipu. Yang penting targetnya adalah mendapatkan kekayaan. Hadir Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa datang kepada dokter waktu itu, bangga dengan keilmuan yang mereka miliki, menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Nabi Musa datang membawa mukjizat, para tukang sihir merasa mereka lebih hebat. Itulah saya katakan tadi, ciri keempat orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yu'minuna bil-qamar. Mereka lebih meyakini ilmu yang dibawa oleh para anbiya Nabi Muhammad SAW daripada ilmu-ilmu yang dibawa oleh manusia datang ke dunia tersebut. Lantas, apakah salah kita belajar ilmu kedokteran? Salahkah kita belajar ilmu bangunan dan lain sebagainya untuk menggali kekayaan ada di dunia? Ini tidak salah. Tapi jangan sampai kebanggaan akan itu ilmu membuat kita melecehkan akan ilmu-ilmu agama. Termasuk orang yang telah menghafal Al-Quran sendiri, para guru-guru, para ustaz yang telah diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran, mengkaji tafsir. Maka Nabi ingatkan, barang siapa yang diberikan oleh Al-Quran dan dia mana seorang lain lebih baik daripada dia, itu telah menghinakan kitab Al-Quran. Hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad tadi saya katakan merasa bangga dengan bangunan yang mereka miliki, dengan kekuatan senjata yang mereka simpan. Begitu pula dengan ekonomi yang mereka majukan. Nabi Hud alaihissalam katakan, "Atabunu bi kulli yawmin aidan ta'batu wa tattakhiduna masrana la'allakum tahtadun wa idza batashakum jabbarin." Memberikan peringatan Nabi Hud alaihissalam, jangan bangga dengan bangunan yang kalian bangun, jangan bangga dengan produk-produk yang kalian buat, begitulah senjata yang kalian ciptakan. Fattaqullaha wa'tiun. Isilah kehidupan dengan ketakwaan kepada Allah dan ketaatan kepada Aku. Hadir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari apa hukum Allah, perintah Allah. Kemudian kita gunakan keilmuan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak salah anak kita menjadi seorang dokter.
tidak salah menjadi seorang doayan dan lain sebagainya, tapi gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang hidayah harus dibayar dengan mahal. Balqis adalah putri atau seorang ratu yang berkuasa di negeri Sabah, dan dia merasa dia punya kekuatan yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat laporan daripada Kudu. Maka Nabi Sulaiman berpikir, dengan cara apa saya bisa menjadi asbab hidayah buat Ratu Balqis yang punya singgasana yang begitu hebat, punya kerajaan yang cukup kuat, ulul bashir sadid kata kaumnya tersebut. Maka Nabi Sulaiman gunakan kemampuan beliau, gunakan keilmuan beliau, diarahkan semua jin, diarahkan semua rakyat untuk membuatkan suatu bangunan yang mewah, istana yang mewah. Bahkan di depan istana dibuatkan lagi aliran sungai, di atasnya dibuat lagi kaca, sehingga dari kejauhan kelihatannya aliran sungai padahal di atasnya kaca. Hadirin, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam harus membangun istana yang megah? Kenapa harus membuat sungai dengan di atasnya dibuat kaca? Ini memerlukan biaya sampai triliunan kali hitungan kita sekarang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memahamkan kepada kita, kadang-kadang hidayah harus dibayar dengan mahal. Maka dengan istana yang mewah, begitu pula dengan dihamparkannya sungai dengan di atas dilapisi kaca yang begitu terang. Ratu Balqis ketika melihat, dia menyingkapkan kakinya supaya jangan terinjak oleh, jangan sampai basah oleh air. Tapi nanti Nabi Sulaiman dari jauh ke jauh tersenyum, dia katakan, Inna usorni min khawari wa Balqis. Itu bukanlah air, tapi adalah kaca yang aku bangun. Maka Ratu Balqis merasa terkesima, dan dia akhirnya mengatakan, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Sekarang aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang memiliki istana tidak salah, yang memiliki mobil-mobil yang mewah tidak salah, saya katakan. Tapi dengan syarat gunakan itu mobil, gunakan itu kekayaan untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal ketika jamaah bergerak di Australia, kalau kita mengunjungi orang-orang kaya di sana dengan mobil butut akan ditertawakan, enggak akan dibukakan pintu. Maka jamaah Pakistan menceritakan bagaimana sebab wujudnya hidayah di Australia tersebut. Mereka untuk mengunjungi orang kaya harus menyewa mobil Mercedes. Padahal sewa satu hari dahulu $100, hampir 2 juta. Itu hanya dalam waktu sebentar saja. Menyewa mobil Mercedes untuk apa? Untuk membuka pintu orang kaya. Dan betul salah seorang kaya yang ada di Jakarta, saya kecil kenal pada dia. Beliau katakan, saya terkesan ketika rombongan datang membawa Mercedes ke rumah saya, dan ketika pergi ke rumah lain itu kunci diserahkan agar saya mengendarainya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menghinakan kekayaan yang ada pada orang, tetapi gunakan untuk menjadi asbab dalam kehidupan. Memang kadang-kadang itu hidayah mahal, dibayar dengan kekayaan, dan juga hidayah itu mahal, kadang-kadang dibayar dengan pengorbanan. Nabi Yusuf alaihissalam harus masuk penjara. Kenapa sengaja Allah pilih untuk masuk penjara? Agar menjadi asbab dua orang nabi yang minta takdirkan mimpi tersebut, sehingga mereka berdua dapat hidayah. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala, keilmuan tidak salah, tapi harus dikatakan ilmu agama. Dan yang terakhir daripada kesempurnaan agama adalah wabil akhirati yuqinun, yakin akan adanya kebangkitan kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia adalah sementara, penuh dengan dusta, penuh dengan tipuan. Kadang-kadang orang yang bersalah ada di penjara, kadang-kadang orang yang benar ada di penjara, sementara orang yang salah ada di istana. Itu sudah biasa dalam kehidupan manusia. Nabi Yusuf itu benar, tapi ternyata masuk penjara. Zulaikha itu salah bersama suaminya, tapi ternyata masih berada di istana. Hadirin, maka perlu kehidupan akhirat untuk menyelesaikan segala kezaliman, untuk membalas semua kesalahan-kesalahan, sehingga tidak ada kezaliman yang tidak dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang yakin bahwasanya kehidupan pasti akan datang nanti hari kiamat, bukan kehidupan di dunia saja, kehidupan yang pasti dari kiamat akan dibalas, maka dia akan terkontrol, dia akan berbuat sembarangan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, 2 ekor kambing yang berkelahi, satu punya tanduk yang satu tidak, sehingga yang tidak punya tanduk jelas kalah. Nanti 2 ekor kambing tersebut akan dibangkitkan di hadapan Allah. Allah mampu pindahkan itu tanduk kepada temannya. Allah katakan, tanduk, kau punya teman yang telah menanduk kamu. Maka terbalaslah kezaliman ataupun kesalahan itu kambing tadi. Maka setelah puas Allah katakan, bunuh teroba, jadilah kamu sekarang tanah.
Jadi kejahatan kambing yang punya tanduk semena-mena, menanduk temannya yang punya tanduk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kejahatan manusia? 2 ekor ayam yang kita sabung di dunia ini, dia terpaksa berkelahi tadi. Tapi di hari kiamat ingat, itu 2 ekor ayam akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyambung pun akan dibangkitkan juga sekarang bergantian. Begitulah sapi yang dikarap di Madura sana. Sadis. Kemaluannya dikasih dengan capek. Begitu pula dipukul dengan pukulan dengan paku sehingga terluka. Dikasih lagi dengan balsam yang panas. Makin sapi berlari dengan kencang. Kencangnya bukan karena latihan, karena kesakitan. Ingat suatu saat nanti, itu sapi yang dikarap akan dibangkitkan di hari kiamat. Gantian. Dia yang mengkarap, yang dikarap akan dikarap. Begitulah semua yang menonton, baik bupati, siapa saja yang menyaksikan itu karapan sapi. Sekarang mereka akan dikarap nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu oleh itu sapi. Maka wabil akhirati yuqinun, yakin pada kehidupan akhirat, menyebabkan orang tidak arogan dalam kehidupan di dunia ini. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara sempurna dengan 5. Betulkan iman kita, genap diri kita betulkan dengan sholat, zakat kita berbagi, otak kita isi dengan pengetahuan yang dibawa oleh para anbiya sallallahu alaihi wasallam, dan jahil kita akan pasti datang. Kemudian tanggung jawab yang terbaik itu diberikan oleh Allah. Siapa orang yang bertakwa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju pada maghfirah Allah dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra, menginfakkan hartanya untuk perjuangan. Baik dalam keadaan miskin dia berjuang, dalam keadaan kaya pun dia berjuang. Tapi di tengah perjuangan, jadi dia tidak bakil. Berapapun harta yang harus dikeluarkan seperti Nabi Sulaiman tadi. Kalau sekiranya untuk membuat jadi asbab hidayah untuk orang lain, harus membuat istana dia buat, harus membelikan kendaraan yang mahal, dia beli kendaraan yang mahal. Dan kalaupun harus masuk penjara, dia pun bersedia untuk masuk penjara demi perjuangan agama. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam keadaan kaya dia berinfak, dalam keadaan miskin dia berkorban. Tapi sifat seorang dai dan juga arogan. Wal kadhimin al-ghaib, menahan marah, cepat marah. Wal afin an-nas, maafkan kepada orang bersalah. Wallahu yuhibbul muslimin, Allah mencintai berbuat baik. Hadis jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekarang selama di dunia. Sempurnakan agama ketakwaan kita dengan kenikmatan dan gunakan apa yang kita miliki untuk mendekatkan kepada Allah, mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la yadul rajul wahidan khairun min humril na'am." Wahai Ali, kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang karena kamu, lebih hebat daripada memiliki unta yang merah. Maksud unta yang sangat mahal, miliaran itu harganya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mau berkorban, membawa agama kepada orang lain dengan penuh kasih sayang. Hadis jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap agar diberikan kesempatan untuk memasuki Ramadan tahun akan datang. Ramadan pasti datang, tapi tidak tahu apakah kita masih ada di bulan tersebut. Apakah kita masih ada di tahun yang akan datang? Kematian pasti akan menyusul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Tidak tahu besok, lusa, atau bulan depan kita akan meninggal dunia. Maka hati jangan percaya, jangan terlalu yakin bahwa kita akan hidup, besok akan datang. Persiapkanlah hidupan yang akan diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita minta agar diberikan kesempatan untuk berpikir akan datang. Tapi bersiap-siaplah mulai saat ini. Saat kematian tiba, kita bisa tersenyum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Allah kita gunakan untuk mendekatkan kepada Allah, juga berbagi kepada sesama, dan juga saling memaafkan satu sama lain. Hormati orang tua kita, ibu dan ayah. Nabi telah sabdakan seorang anak yang memandang wajah ayah dan ibunya dengan pandangan kasih sayang, dia mendapatkan pahala haji. Satu orang anak yang memandang saja, belum lagi berkhidmat, baru memandang wajah ayah dan ibunya dengan pandangan kasih sayang, dia mendapatkan pahala haji. Para sahabat bertanya, kalau begitu bagaimana kalau memandang 100 kali setiap hari ya Rasulullah? Nabi katakan dia mendapatkan pahala 100 kali haji pula setiap hari. Tidak semua kita bisa pergi haji, dan tidak semua orang yang haji lalu menjadi mabrur. Tapi aneh,
Begitu banyaknya jasa ayah dan ibu kita memandang wajah beliau saja mendapatkan pahala yang makbul. Sebaliknya Nabi katakan juga, barang siapa memandang wajah ayah dan ibu dengan pandangan cemburu, Allah hapuskan semua pahala dia dulu. Baru selesai di pondok pesantren, capek 10 tahun belajar menjadi orang alim, disudahi dengan 1 tahun belajar Allah Subhanahu Wa Taala dan pergi haji. Di akhir hajinya dia membawa 2 jerigen air Zam-Zam ke rumahnya dengan niat 1 jerigen untuk tamu-tamu yang datang dan 1 jerigen air pun saya bagikan buat teman-teman alumni pesantren. Tamu pun berdatang hari pertama, hari kedua datang teman-teman dari pondok pesantren sebagai reuni dan dia menceritakan pengalaman dia pergi haji luar tahun. Dan dia katakan, baik teman-teman, alhamdulillah selama di Mekah aku sempat mengambilkan air Zam-Zam dari kerajaan langsung dengan tanganku sendiri dan aku akan bagikan buat kalian semua. Kemarin aku bawa 2 yang satu dibagikan kepada tetangga, 1 untuk kalian. Ketika masuk kamar mau mengambil itu air Zam-Zam, ternyata juga kosong, habis. Dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, mana air Zam-Zam yang satu? Ayahnya katakan, maaf wahai anak, aku tidak tahu kamu menyimpan untuk teman-teman. Tadi malam banyak tamu-tamu datang keluarga kita dari jauh. Aku bagikan itu air Zam-Zam, sehingga air pun habis semuanya. Si anak yang telah belajar 10 tahun di pondok pesantren, keluar tahun, pergi haji, marah gara-gara air Zam-Zam telah dibagikan, dia memandang wajah air dengan pandangan cemburu melotot, keluar kata-kata maka semua pahala 10 tahun belajar dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala perjuangan setahun dihapuskan, pahala haji juga dinolkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begini, tapi kedua orang tua kita yang sudah meninggal, masih ada kesempatan untuk kita berziarah kubur beliau, doakan Nabi dan Nabi dan berbuat baik kepada teman-teman beliau kita akrab. Begitulah antara sama kita hadirin jamaah yang dengan Allah, saling memaafkan satu sama lain. Tidak rugi nanti di hari kiamat. Allah akan memanggil seorang hamba, wahai hamba, kamu telah memaafkan kesalahan saudara kamu di dunia, padahal kamu mampu untuk membalasnya. Tapi kamu maafkan sekarang, pilihlah bidadari yang mana yang kau inginkan. Hadir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, saat kita sekarang berjualan, jual gamis. Tetangga kita sebelah toko yang lain menjual sarung. Kita hanya menjual gamis khusus, sementara tetangga kita jual sarung. Satu orang miskin datang membeli gamis, harganya 200.000 rupiah. Dibeli di Tanah Abang saja lebih kurang 150.000. Dia mendapatkan 50.000 daripada penjual gamis tadi. Ketika pulang ternyata istri yang memberikan kejutan, dapat uang zakat. Dia ingin menggembirakan suaminya, ternyata dia memberikan sebuah gamis juga. Suaminya pun heran, wahai istriku, aku sudah beli gamis, aku belum punya sarung. Coba kau kembalikan itu sarung, agar kembalikan itu gamis, agar saya bisa mendapatkan sarung. Istrinya katakan, aku malu untuk mengembalikan barang yang sudah aku beli. Kau saya kembalikan. Maka dia menolak. Kembali ke penjual gamis, bapak, maaf, saya tadi malam telah membeli sebuah gamis dengan harga sekian. Tapi istri saya juga belikan gamis. Tolong terima, saya akan mengembalikan ini gamis untuk membeli sarung di toko sebelah. Penjual, kalau dia menerima itu pengembalian, dia rugi sudah mendapatkan untung 50.000. Padahal dan dia punya hak untuk tidak menerima itu pengembalian. Karena Nabi menjelaskan kalau selama satu majelis, maka itu hak. Dua-duanya punya pilihan untuk menerima atau tidak. Maksudnya yang membeli tadi boleh mengembalikan atau boleh. Begitu yang menerima. Tapi kalau sudah berpisah, 100% itu hak pedagang. Kalau dia tidak menerima, maka dia tidak berdosa. Karena barang sudah dibawa keluar dari toko dia. Dan kalau dia terima pengembalian, dia sudah mendapatkan untung lagi 50.000. Tapi Nabi telah sabdakan, itulah indahnya Islam. Man aqala nadiman, aqala rutatul yamin asar jumlah qiyamah. Barang siapa yang mau menerima pengembalian orang yang bisa membeli, maka dia akan terselamat dari tergelincir daripada api neraka. Dia terima dengan dada yang terbuka, walaupun tidak jadi untung, tapi jaminannya di akhirat akan terselamat daripada tergelincir di api neraka. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bayan al-haqqah wa haraman al-kawakum. Sebaik-baik setiap anak ada yang salah dan sebaik-baik yang selamat dan kembali kepada Allah. Tubu ila Allah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma